Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Baik, langsung saja saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia. Pada pertemuan pertama ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai kontrak belajar kita. Tapi sebelum itu perkenalkan, saya Bapak Ahmad Sofi Muhyiddin selaku dosen di program studi manajemen dakwah. Selama 1 semester ke depan ini kita akan menjadi partner bersama-sama belajar terkait dengan metodologi dakwah. Sahabat-sahabat mahasiswa semuanya, yang pertama terkait dengan kontrak belajar ini ada 2 hal paling tidak yang harus saya sampaikan. Satu, terkait penilaian. Nanti penilaian saya ambilkan dari keaktifan saudara semua, entah keaktifan kehadiran maupun keaktifan dalam diskusi yang akan kita lakukan baik di YouTube maupun di Vclass atau di Zoom meeting dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, terkait dengan keaktifan kehadiran, pihak kampus akan mentolerir jika saudara semuanya berhalangan untuk mengikuti diskusi selama 3 kali maksimal. Lebih dari 3 kali, berarti saudara nanti harus menghubungi saya secara pribadi. Untuk apa? Untuk kita bicarakan terkait dengan apakah saudara berhak mendapatkan nilai atau tidak. Hal yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Beberapa lingkup materi, paling tidak ada 15 materi nanti yang akan kita jadikan bahan diskusi. Ke-15 materi ini nanti materi yang pertama khusus untuk saya yang menjelaskan. Jadi saya yang akan memaparkan keseluruhan dari materi yang pertama, yaitu pengertian, tujuan, dan ruang lingkup metodologi dakwah. Kemudian untuk materi ke-14 mulai 2 sampai 14 nanti kita akan diskusi. Saudara akan diskusi dengan saya dengan kawan-kawan yang lain. Materi yang kedua nanti tolong untuk ketua grup biar bisa membagi materi ini, membagi kelompok untuk pendiskusian materi. Berapa materi bisa dilihat dalam video ini. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar metodologi dakwah, sumber-sumber metodologi dakwah. Kemudian yang keempat, pendekatan-pendekatan dakwah. Yang kelima, metode dakwah Islam kekinian. Yang keenam, metode dakwah dengan hikmah. Yang ketujuh, metode dakwah dengan mau'idhah hasanah. Yang kedelapan, metode dakwah dengan mujadalah. 9, metode dakwah Rasulullah. Ke-10, metode dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang ke-11, faktor-faktor pemilihan metode. Yang ke-12, metode dakwah Wali Songo. Dan yang ke-13, metode dakwah di pedesaan dan perkotaan. Yang ke-14, keteladanan sebagai metode dakwah. Dan yang terakhir, karakteristik pemilihan metode dakwah. Nah, dari 15 ini, tugas saudara, setiap kelompok membuat video pembelajaran. Nanti video itu dikumpulkan, dikirim ke email saya H-1 sebelum pembelajaran. Karena nanti pas hari H pembelajaran, kita akan mendiskusikan materi saudara lewat forum diskusi yang ada di Vclass maupun yang ada di YouTube, atau kita lewat Zoom meeting dan lain sebagainya. Nah, mungkin jelas ya, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, kenapa sih? Mungkin saudara ada yang bertanya, kenapa kita harus mempelajari metodologi dakwah? Karena ibarat kata dakwah itu kan kalau menurut Syekh Ali Mahfud adalah hisun nas ilal khairi wal huda, mendorong, memotivasi manusia untuk ke jalan kebaikan dan petunjuk. Linaili sa'adah al-ajil wal ajil, untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, mencapai kebaikan dan hidayah itu pasti dorongan motivasi tersebut butuh metode. Tanpa metode kita nggak akan bisa mengajak manusia, mengajak diri kita saja harus pakai metode, apalagi mengajak orang lain. Maka perlu kiranya kita mempelajari metode
agar ajakan kita tidak membuat marah orang lain, bahkan orang lain secara tidak sadar bisa mengikuti ajakan kita. Nah, nanti lebih jelasnya kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Jelas ya? Nanti kalau kurang jelas silahkan bisa hubungi saya lewat WA, email saya. Anda bisa menghubungi saya, emailnya muhyiddinalazhar@gmail.com, atau kalau ditelepon bisa ke 085 883 166 324. Ya cukup ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas ketidaknyamanan, karena tuntutan kita tidak boleh bertatap muka, maka kita harus lakukan pembelajaran ini melalui via online, via daring. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.